Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Doni Kaputra, sebagai mahasiswa Universitas Berasia jurusan Informatika. Di sini saya mau mempresentasikan terkait tugas saya sebagai UTS dengan judul Literasi TIK Masyarakat 5.0 dan AI. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasinya. Baik, literasi masyarakat TIK 5.0 dan AI, menggali pentingnya literasi TIK dalam pengembangan masyarakat 5.0 dan penerapan kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut dengan AI. Nah, baik, sebagai pendahuluan, di sini literasi TIK masyarakat 5.0 dan AI adalah konsep yang saling terhubung dalam membentuk masa depan yang lebih cerdas dan inklusif. Literasi TIK menjadi fondasi bagi individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat sekarang ini yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan AI ini berperan penting dalam menciptakan solusi yang inovatif dan efisien untuk tantangan sosial. FYI, saya bekerja sebagai pembuat AI di salah satu perusahaan Cina, yaitu untuk membuat kecerdasan buatan untuk smart car jadi untuk auto driving. Baik. Lalu apa sih definisi dari TIK tersebut? Nah, definisi dari TIK itu adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, mencakup kemampuan mendasar yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan informasi digital. Ini bukan hanya tentang penggunaan perangkat tapi juga tentang pemahaman mendalam terhadap teknologi ini, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam konteks digital pada saat sekarang ini Nah, lalu dimensi literasi TIK itu banyak-banyak Ada dimensi teknis, kognitif, sosial, dan kreatif. Di sini kita akan bahas satu-satu Pertama, dimensi teknis. Kemampuan ini mencakup penggunaan perangkat keras lunak serta aplikasi digital untuk menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitas. Individu yang memiliki dimensi teknis yang baik dapat mudah beradaptasi dengan berbagai teknologi baru dan memanfaatkan potensi maksimal dari perangkat yang digunakan. Lalu apa sih itu dimensi kognitif? Dimensi ini mengacu pada kemampuan untuk menganalisis dan menilai informasi yang diterima secara kritis Seseorang ini harus mampu membedakan informasi yang valid dan tidak, serta memahami konteks dari sumber informasi yang ada. Jadi tidak bisa kita menelan mentah-mentah terkait AI ini. Nah, lalu ada namanya dimensi sosial. Dimensi sosial ini adalah memahami dampak sosial dari teknologi dan etika penggunaannya. Nah, individu yang memiliki dimensi sosial ini baik dapat mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan mereka di dalam dunia digital ini Jadi banyak banget efek terkait AI ini, apalagi di zaman sekarang. Nah, lalu kita berpindah ke dimensi kreatif. Kemampuan ini mencakup penciptaan digital konten seperti artikel, video, desain grafis, solusi berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah Individu yang kreatif dapat menggunakan alat ini untuk mengekspresikan ide dan inovasi, serta juga lebih cepat. Awalnya kan kita kalau membuat ini kan secara manual, tapi dengan adanya AI ini itu bisa lebih cepat dan lebih praktis juga. Nah, lalu kita berpindah nih, apa sih masyarakat 5.0 itu? Secara konsep, masyarakat 5.0 merupakan suatu paradigma yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan tantangan sosial. Dalam konsep ini, teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, big data, dan robotika digunakan secara sinergis untuk menciptakan solusi yang lebih cerdas dan inklusif bagi masyarakat. Nah, lalu evolusi masyarakat menuju 5.0 itu jadi tidak langsung ke sini. Jadi ada tahap-tahapan menggambarkan perjalanan evolusi masyarakat di era berburu hingga masyarakat super cerdas. Nah, kita telah dari satu-satu dari masyarakat 1.0, era berburu di mana mengumpulkan dan di mana manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu masyarakat 2.0, era pertanian, di mana manusia mulai menetap dan mengembangkan pertanian untuk menghasilkan makanan secara berkelanjutan atau bertahan hidup. Lalu masyarakat 3.0, era industri, ditandai dengan revolusi industri dan pengembangan teknologi yang mengubah cara produksi dan kehidupan manusia. Lalu masyarakat 4.0, era informasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Ini memungkinkan akses informasi secara instan dan secara global juga Lalu pada saat ini yaitu masyarakat 5.0, di mana era konvergensi fisik digital mengintegrasikan teknologi dengan fokus pada kesejahteraan manusia melalui solusi cerdas dan inovatif Atau kita sudah bisa merasakan AI pada zaman sekarang ini Lalu kita berpindah ke apa sih hubungan literasi TIK dan masyarakat 5.0 ini Literasi TIK dan masyarakat saling berkaitan.
dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem yang cerdas dan terintegrasi. Tanpa literasi TIK ini, masyarakat tidak dapat memanfaatkan potensi penuh dari teknologi digital, dan tanpa masyarakat juga yang melek TIK, perkembangan teknologi tidak akan sejalan dengan kebutuhan sosial dan etika yang ada di masyarakat. Lalu kita pindah ke literasi TIK sebagai prasyarat masyarakat 5.0. Apa aja sih? Yaitu keberhasilan transisi menuju masyarakat 5.0 sangat bergantung pada tingkat literasi TIK di kalangan masyarakat. Setiap individu perlu memiliki pemahaman dan keterampilan digital yang memadai untuk berpartisipasi dalam ekosistem yang semakin mendominasi oleh teknologi, sehingga mereka dapat mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan digital yang sudah tersedia. Lalu kita pindah ke literasi TIK sebagai enabler. Kemampuan literasi TIK tidak hanya memberikan akses pada individu terhadap berbagai layanan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat 5.0 ini, individu yang melek TIK dapat memanfaatkan teknologi seperti telemedicine, layanan kota pintar, ada juga pendidikan yang dioperasi berbasis AI, contohnya usia ini ya. Jadi kita sudah online untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kesejahteraan yang kolektif. Nah, lalu adaptasi berkelanjutan dalam masyarakat saat ini atau 5.0. Dalam masyarakat sekarang, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan. Literasi TIK yang dinamis akan memungkinkan individu untuk tetap relevan dan berkontribusi dalam masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Lalu kita bisa pindah ke inklusivitas digital. Inklusivitas digital adalah konsep yang menekankan pentingnya akses yang setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun pendidikan. Literasi TIK yang baik berperan penting dalam memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terhubung dan cerdas, merugi kesenjangan digital, dan membuka peluang lebih luas untuk semua. Nah, lalu peran pengguna TIK dalam konteks AI ini sangat banyak ya. Pengguna TIK memiliki 5 peran penting dalam pemanfaatan AI ini yang mendukung kemajuan teknologi dan masyarakat. Setiap peran ini berkontribusi pada berbagai aspek menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari dan industri ya, baik itu pekerjaan ataupun yang lain. Konsumen cerdas. Konsumen cerdas adalah individu yang mampu memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka tidak hanya menggunakan produk layanan AI, tetapi juga memahami cara kerja dan batasan teknologi tersebut, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan rekomendasi AI, sambil tetap mempertimbangkan faktor manusianya ya. Jadi tidak serta-merta AI pilih ini, kita juga pilih, tapi tetap dipertimbangkan. Lalu kita pindah ke kreator konten, atau yang saat ini kita sebutnya konten kreator. Dalam era AI generatif, kreator konten memiliki kemampuan untuk menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu dalam proses penciptaannya. Mereka dapat menghasilkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, ataupun musik. Mungkin sudah banyak contohnya ya, konten-konten yang sudah berbasis AI. Kita bisa lihat di TikTok ataupun di Instagram sudah sangat berseliweran ya. Lalu, kurator dan elevator. Dalam era digital yang dipenuhi dengan informasi yang dihasilkan oleh AI, peran kurator dan evaluator menjadi sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran, relevansi, dan kualitas konten yang dihasilkan oleh sistem AI sebelum disebarluaskan kepada publik. Ini saya sedikit cerita tentang AI ini. Dulu waktu saya masih kerja di TikTok di ByteDance, itu saya sebagai konten moderator, yang dimana kita melakukan seleksi terhadap konten-konten yang ada di TikTok ya. Misalnya AI, kita akan label ini sebagai generatif. Nah, apabila konten real yang dibuat manusia, kita hanya melihat batasan-batasan sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintahan Indonesia ini. Tapi kalau itu buatan AI, kita harus tag itu label itu sebagai AI konten. Kita berpindah, yaitu pengembangan dan inovator. Nah, peran pengembang dan inovator ini sangat penting dalam menciptakan solusi berbasis AI yang efektif. Mereka tidak hanya merancang dan mengembangkan algoritmanya, tetapi juga melibatkan pelatihan model AI dan mengoptimalisasi sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, saya saat ini bekerja untuk pembuatan AI mobil pintar, yang dimana nanti mobilnya itu tidak memerlukan supir lagi ataupun auto drive. Jadi penggunanya itu tinggal duduk manis dan mobilnya bisa menyetir sendiri. Nah, itu yang saya kerjakan. Lalu adalah advokat etis. Nah, di dunia advokat juga ada nih. Advokat etis berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi AI ini tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, privasi, dan keadilan sosial. Mereka membantu membentuk kebijakan, standar, dan praktik dalam penggunaan AI, serta mengedukasi masyarakat mengenai implikasi etis dari teknologi ini. Yang saya
sebutkan sebelumnya, sewaktu saya menjadi konten moderator di TikTok, itu konten-konten yang ada kita wajib menyeleksi sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, lalu refleksi personal dalam konteks AI. Ini mungkin bagi diri saya ya. Dalam era digital ini, peran individu sebagai konsumen cerdas, kreator konten, sangatlah penting. Sebagai konsumen cerdas, individu tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara kerjanya, melakukan evaluasi terhadap output AI, dan tetap mempertimbangkan konteks manusia dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, sebagai kreator konten, individu diharapkan mampu memanfaatkan AI ini untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan etis, sekaligus menjaga keaslian dan kreativitas dalam setiap karya yang dihasilkan. Nah, proses data mining metodologi CRISP-DM atau CRISP. Metodologi ini, Cross Industry Standard Process for Data Mining, adalah pendekatan terstruktur yang terdiri dari 6 tahap utama untuk mengelola dan melaksanakan proyek data mining. Setiap tahap berfungsi untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis, data yang relevan, mempersiapkan data, pemodelan, evaluasi, dan implementasi agar hasil analisis ini dapat digunakan secara efektif dan pengambilan keputusan juga tepat. Oke, tahap 1 adalah pemahaman bisnis. Tahap pertama dalam metodologi ini adalah pemahaman bisnis, di mana tujuan bisnis diidentifikasi dan diterjemahkan menjadi pertanyaan yang dapat dijawab melalui data mining. Hal penting untuk memastikan bahwa proyek data mining selaras dengan tujuan strategis perusahaan dan memberikan nilai yang nyata. Tahap kedua adalah pemahaman data. Setelah pengembangan bisnis, kita harus juga paham datanya. Tahap ini berfokus pada pengumpulan eksplorasi data yang akan digunakan dalam proses data mining. Penting untuk memahami karakteristik, kualitas, dan sumber daya agar dapat mengidentifikasi masalah yang muncul serta mendapatkan wawasan awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Lalu kita pindah ke tahap persiapan data. Nah, langkah ini melibatkan proses penting dalam data mining, di mana data yang telah dikumpulkan akan dibersihkan dari kesalahan, ditransformasi agar sesuai dengan format analisis, dan diintegrasikan dari berbagai sumber agar dapat digunakan secara efektif. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses ini adalah akurat, relevan, dan siap untuk menghasilkan informasi yang berharga. Lalu kita pindah ke tahap pemodelan. Tahap pemodelan ini teknik data mining yang sesuai dipilih dan diterapkan untuk menghasilkan model yang dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Proses ini melibatkan pemilihan mode, pengaturan parameter, serta evaluasi untuk memastikan model yang dihasilkan ini memenuhi kebutuhan analisis dan tujuan bisnis yang sudah ditetapkan di awal tadi. Lalu tahap evaluasi, di mana dalam proses data mining bertujuan untuk memastikan bahwa model yang telah dikembangkan dapat memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini dilakukan analisis terhadap kualitas model dengan pertimbangan beberapa matriks evaluasi yang relevan, serta menilai dampak bisnis dari model tersebut. Lalu adalah tahap implementasi. Tahap ini adalah langkah krusial dalam proses data mining, di mana hasil analisis yang telah diterapkan dalam sistem operasi bisnis. Langkah ini mencakup integrasi model yang telah dibangun ke dalam aplikasinya, monitoring kerja, dan optimalan berkelanjutan untuk memastikan hasil yang diharapkan telah tercapai dan sesuai. Lalu ada iterasi dan continuous improvement. Proses data mining dilakukan secara iteratif, di mana setiap tahap dapat kembali direvisi berdasarkan temuan terbaru. Hal ini memastikan bahwa model yang dikembangkan harus-menerus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah, serta meningkatkan kualitas dan akurasi analisis data. Untuk catatan penutup, dalam era digital yang terus berkembang, literasi TIK, pemanfaatan masyarakat tentang masyarakat 5.0 dan kemampuan beradaptasi dengan AI menjadi sangat penting. Kesatuan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan akan membentuk masa depan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Ya, mungkin cukup presentasi dari saya untuk tugas UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.